Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah masih membimbing kita untuk selalu bersemangat berbuat baik di sepanjang bulan ini. Semoga setan tidak merobohkan semangat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang malas berbuat baik di bulan ini. Bismillah, dan salah satu untuk membuat kita selalu semangat berbuat baik adalah ilmu. Ilmu insya Allah menjaga kita, ilmu insya Allah menunjuki kita, dan ilmu insya Allah yang akan menjadikan kita semangat untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada, sore hari ini kita akan kembali belajar, mengisi hati kita dengan ilmu, membuka mata hati kita dengan ilmu, membuka sumpel-sumpel sumbatan di telinga kita dengan ilmu, dan semoga ilmu itu menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Taib saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini kita akan belajar dari kisah seorang raja yang hobi berburu. Bagaimana kisahnya? Ketika dikisahkan di dalam kitab-kitab yang sangat masyhur, ada seorang raja yang begitu hobi berburu. Setiap hari pekerjaannya berburu. Ia membawa pengawal untuk pergi ke hutan mencari binatang buruan. Suatu hari Allah mengizinkan ia untuk mendapatkan seekor rusa yang begitu gemuk. Lalu ia begitu bahagia dengan hasil buruannya. Saking bahagianya, raja ini menyembelih rusa itu sendiri, menguliti rusa ini sendiri, mencincang-cincang daging rusa sendiri, mematahkan tulang-tulang rusa ini dengan kedua tangannya sendiri. Saking bahagianya, raja ini tidak merasa bahwa ternyata salah satu jarinya telah terpatahkan oleh pedang yang ia gunakan untuk menyembelih, untuk memotong-motong dan mencincang daging rusa ini. Raja itu pun kehilangan salah satu jarinya. Lalu penasehat kesayangannya berkata, "Wahai raja, segala sesuatu yang terjadi itu pasti yang terbaik menurut Allah." Ia pun mendengarkan nasihat itu. Namun lama-lama hatinya mulai gelisah saat tangannya tak kunjung sembuh. Dan penasehat itu selalu setiap hari mengingatkan raja ini bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu pasti yang terbaik. Raja ini pun emosi karena setiap saat penasehatnya mengatakan nasihat yang sama. Sehingga ia menyuruh kepada pelayan yang lain untuk memenjarakan penasehat pribadinya ini. Singkat cerita, dipenjarakan penasehat pribadi yang baik ini. Lalu beberapa bulan kemudian raja ini kembali ingin berburu karena hobinya memang berburu. Ia pun kini memiliki penasehat yang baru. Ia pun sekarang memiliki pasukan yang baru untuk ia ajak untuk berburu. Pergilah raja ini berburu. Dan tanpa ia sadari, ia telah masuk hutan yang dihuni oleh sekelompok manusia kanibal yang gemar untuk mengorbankan jasad manusia kepada dewa-dewanya. Raja ini pun tertangkap. Namun ketika saat upacara adat itu tiba, mereka menyuruh salah satu penduduk hutan ini untuk mengecek anggota tubuh raja ini, lengkapkah, sempurnakah, pantaskah untuk dijadikan tumbal kepada dewa-dewa. Ternyata ketika dicek, salah satu jari dari ke-10 jari raja ini telah hilang. Lalu kelompok manusia kanibal itu berkata, "Wah, ini gak cocok buat dijadikan tumbal. Karena jarinya tidak sempurna. Dewa kita tidak akan menerima persembahan ini karena jarinya patah." Lalu raja ini dilepaskan oleh penduduk yang kanibal itu. Diganti dengan penasehat pribadinya yang jarinya sempurna. Lalu ia dijadikan tumbal bagi dewa-dewa kelompok kanibal itu. Raja ini pun buru-buru pulang. Lalu ia terburu-buru mengatakan kepada pengawalnya untuk membebaskan penasehat yang pertama. Ia pun membebaskan penasehatnya lalu berkata kepada penasehatnya, "Sungguh apa yang engkau ucapkan adalah benar. Setiap yang Allah takdirkan pasti yang terbaik." "Mengapa wahai raja?" Lalu raja itu bercerita, "Seandainya tanganku tidak patah, maka hari ini aku akan meregang nyawa karena aku dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka.
Namun mereka melepaskanku karena jariku patah. Kemudian sang pelayan itu pun tersenyum dan menjawab, itu pun mendatangkan hikmah bagi saya, wahai raja. Anda tidak memenjarakan saya, lalu hari ini saya mengantarkan Anda untuk berburu, maka bukan dia yang dijadikan persembahan untuk dewa-dewa, tapi saya pengawal Anda. Maka itulah wahai rajaku, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti yang terbaik. Masya Allah, cerita ini terlihat ringan, sederhana, tapi memberikan pelajaran yang luar biasa, saudaraku. Hari ini apapun yang Allah takdirkan kepada kita, tentu saja yang terbaik menurut Allah. Jika datang kepada kita seorang anak, lalu meminta senapan kepada kita, apakah kita akan memberikannya? Jika datang seorang anak kecil kepada kita, lalu meminta pisau atau pedang kepada kita, apakah kita akan memberikannya? Tentu saja kita tidak akan memberikan pisau dan senapan itu kepada anak kecil yang meminta kepada kita. Apakah karena kita tidak sayang? Bukan. Justru karena kita sayang kita tidak memberikan permintaan anak kecil itu. Maka sesungguhnya permintaan kita, doa kita, keinginan kita kepada Allah yang Allah belum kabulkan sampai hari ini, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita. Tapi justru karena Allah tahu, maha mengetahui, maha mendengar apa yang paling baik untuk kehidupan kita. Maka saudaraku, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri keadaan kita hari ini. Syukuri apapun yang sedang Allah takdirkan pada kehidupan kita hari ini. Karena yang Allah berikan pasti yang terbaik menurut Allah. Kadang kita merasa egois bahwa doa-doa yang kita panjatkan adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Allah lebih mengetahui doa mana yang patut untuk dikabulkan, doa mana yang patut untuk ditunda, dan doa mana yang patut untuk dijadikan pemberat timbangan di hari akhirat nanti untuk kita semuanya. Bersyukurlah, 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 dan tanamkan di dalam hati kita segala sesuatu yang Allah tanamkan untuk kita, yang Allah berikan untuk kita adalah yang terbaik. Syukuri Ramadan ini, syukuri puasa ini, syukuri tarawih ini, nikmati baca Quran di bulan ini, nikmati buka puasa bersama di bulan ini. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang qanaah terhadap ketentuan Allah. Idza kunta dzu qalbin kunu'in fa anta wa malikut dunya sawaun. Kalau kita punya hati yang nerima, punya hati yang qanaah, maka sesungguhnya kita dengan raja-raja, dengan orang kaya, dengan orang yang kita anggap mereka berlebihan itu sama rasanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendulang pahala di bulan suci ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mencoba menggugurkan kesalahan-kesalahan kita dengan perbuatan baik di sepanjang bulan ini. Semoga Allah ridha, semoga Allah berkenan, semoga Allah merahmati kita, dan kita termasuk golongan orang-orang yang akan ditolong kelak melalui syafaat baginda Muhammad SAW. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari sepasang suami istri dan seekor keledai. Dikisahkan, dan kisah ini cukup masyhur, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Ada sepasang suami istri yang membawa keledai berjalan. Ia tidak menungganginya. Ia pun bertemu kepada orang yang pertama. Orang pertama itu komentar, suami istri ini bagaimana? Punya keledai kok tidak ditumpangi, malah dituntun. Itu namanya mubazir. Lalu kata-kata orang pertama ini membuat hati sepasang suami istri gelisah. Lalu sang suami berkata, wahai istriku, naiklah engkau ke atas keledai ini. Biarkan aku yang menuntun keledai ini. Mereka berdua pun berjalan hingga melewati sebuah perkampungan dan mereka bertemu dengan orang yang kedua. Orang yang kedua memberikan komentar, ini istri nggak tahu diri. Tega-teganya membiarkan suaminya menuntun keledai lalu ia duduk dengan manis di atas keledainya.
Kata-kata itu pun mengusik hati suami ini, mengusik hati istri ini. Lalu sang suami berkata, baiklah kalau begitu aku yang naik dan engkau yang turun wahai istriku. Akhirnya sang suami menaiki keledai ini. Ia berjalan terus sampai ia melalui kampung yang ketiga dan ia bertemu dengan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini pun berkomentar, Masya Allah, alangkah teganya suami ini. Istrinya dibiarkan berjalan kaki, lalu ia sendiri menaiki keledai dengan santainya. Masya Allah, ini sungguh laki-laki yang tidak punya perasaan terhadap istrinya. Kata-kata penduduk ini pun membuat gelisah laki-laki ini. Lalu mereka berdua memutuskan, kalau begitu kita naiki bersama keledai ini. Lalu sepasang suami istri pun menaiki keledai ini berdua. Lewatlah ke kampung berikutnya dan berjumpalah dengan orang yang mereka juga memberikan komentar. Ini dua orang yang tidak punya peri kehewanan. Masa keledai sekecil ini mereka naiki berdua? Tidakkah mereka memiliki belas kasihan kepada hewan ini? Tidakkah mereka memiliki rasa kasih sayang kepada hewan yang Allah ciptakan ini? Allahu Akbar. Kata-kata penduduk di tempat ini mengusik pasangan suami istri ini. Lalu mereka tidak habis pikir apa lagi yang harus mereka lakukan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kalau cerita ini dilanjutkan, kedua suami istri akan membopong keledai ini supaya membuat orang lain itu tidak berkomentar. Tetapi sesungguhnya cerita ini membawa kisah yang luar biasa untuk kita. Ridhon nas syai'un la yudrak. Sesungguhnya keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Kita berbuat baik tetap akan ada orang yang komentar. Kita berbuat buruk tetap akan ada orang yang mengomentari kita. Maka salah besar kalau kita selama ini melakukan sesuatu, berjihad, berjalan, berdagang, berpakaian, melakukan aktivitas untuk mencari keridhaan manusia. Karena kita pasti akan kecewa. Maka bismillahirrahmanirrahim, mari kisah ini menjadi pelajaran untuk kita. Sandarkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sesuatu karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha manusia adalah sesuatu yang mustahil kita dapatkan. Maka jangan pernah lagi menyandarkan keinginan-keinginan kita, kebahagiaan-kebahagiaan kita kepada manusia, tapi sandarkan kebahagiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, mohon maaf ini sekecil ikut siaran, suaranya mungkin mengganggu, semoga ada hikmahnya. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang kuat, yang tidak menyandarkan harapan sepanjang hidupnya kepada manusia, tetapi hanya menyandarkan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.